kepada semua rekan-rekan wartawan media yang sudah hadir. Belakangan ini berita terkait klien kami banyak yang tidak pas ya, atau kami kategorikan sebagai hoax ya, mulai dari klien kami di framing mengajukan gugatan gitu ya, sudah kita klarifikasi bahwa itu tidak benar, dan sekarang klien kami di framing kembali terkait hal-hal yang kurang mengenakan dengan anaknya ya. Jadi 100% itu adalah framing orang yang tidak bertanggung jawab ya. Jadi klien kami sudah gerah dan sudah tidak lagi bisa berdiam diri, karena berita seperti ini pas kita lihat sudah kurang lebih tahunan ya hampir 1 tahun, tapi klien kami ini tidak pernah mau mengurusi hal-hal seperti itu sebenarnya, tetapi karena sudah terus ada, klien kami dengan arahan kami, kita akan mengajukan hari ini adalah somasi terbuka. Kenapa somasi terbuka? Karena yang melakukan komen, yang melakukan framing itu sudah banyak. Ya, kalau hanya 1-2 orang mungkin kami hanya melakukan 1 somasi, tapi karena ini sudah dilakukan oleh framing dilakukan oleh banyak orang dan komentarnya sudah banyak, itu sudah sangat mengganggu dan kami lakukan somasi terbuka. Nah, apa yang kami sampaikan akan disampaikan rekan saya nanti ya untuk somasinya. Setelah itu mungkin klien kami sendiri akan mengcounter sebenarnya situasinya seperti apa. Oke, ya, terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Seperti sudah dijelaskan oleh Pak Kris tadi ya, maka kali ini saya akan membacakan somasi terbuka kami untuk pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut. Oke, somasi terbuka. Bertindak untuk dan atas nama klien kami Sarwenda. Dengan ini kami menyampaikan somasi terbuka sebagai tindak lanjut atas dugaan adanya informasi atau informasi elektronik yang menyerang kehormatan atau merusak nama baik dan harga diri klien kami, berupa gambaran atau tulisan yang dituduhkan atau fitnah kepada klien kami dengan maksud diketahui umum dan merugikan klien kami, yang diduga dilakukan oleh pemilik akun TikTok, diantaranya Cancer @andai05065, Suka Bakso, _Aya04, Jaya Mulia, @kobil, dan fullcheckbio, @full.check.bio, dan yang terakhir J2_P, J2_APS. Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami menghimbau kepada pemilik akun TikTok tersebut di atas hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menyampaikan permohonan maaf kepada klien kami secara terbuka dalam waktu 3x24 jam sejak somasi terbuka ini disampaikan. Yang kedua, menghapus tulisan dan atau gambar atau foto dan atau video yang berisi tuduhan atau fitnah yang menyerang kehormatan atau merusak nama baik dan harga diri klien kami. Dan apabila belum ada realisasi sampai batas waktu sebagaimana disebutkan di atas, maka klien kami akan menggunakan hak sebagai warga negara untuk mengambil langkah hukum dengan mengajukan laporan pidana melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia dan atau pengajuan gugatan perdata. Bahwa dengan ini, klien kami juga akan mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak lainnya yang diduga dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik klien kami dengan cara menuduhkan suatu hal dalam bentuk gambar, tulisan, dan atau informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dan merugikan klien kami, yang dilakukan melalui sistem elektronik termasuk namun tidak terbatas pada aplikasi TikTok, Instagram, X atau Twitter, dan channel YouTube sebagaimana diatur dalam pasal 27A junto pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, sebagaimana telah diubah sebagian oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 atau pasal 310 ayat 1 dan 2 KUHP dan atau aturan hukum lainnya. Demikian somasi terbuka ini kami sampaikan agar segera ditindaklanjuti. Terima kasih.
Jadi teman-teman media, apa yang kami sampaikan adalah pintu awal untuk permintaan maaf kami buka. Jadi 3 kali 24 jam itu adalah waktu yang kami berikan agar orang-orang yang melakukan framing, ya, orang-orang yang melakukan komentar-komentar yang langsung melakukan fitnah kepada klien kami, tetap Sarwenda sangat membuka pintu maaf. Ya, tetapi dengan syarat tidak boleh mengulangi. Karena apa? Karena yang dijaga oleh Sarwenda ini adalah psikologis anak. Ya, bagaimana framing ini membuat tidak tidak patutlah kita dengar sebenarnya, tapi terus dilakukan. Nah, orang-orang yang framing ini akan kami laporkan, dan yang melakukan komentar-komentar ini kalau tidak melakukan permintaan maaf dengan berat hati, kami tetap akan mengambil hak hukum kami. Ya, jadi kami tidak mengancam, tapi kami mengambil hak hukum kami untuk melakukan pelaporan nantinya apabila tidak ada itikat baik terkait pemaafan. Dan pemaafan seperti apa? Meminta maaf di depan media juga. Ya, jadi tidak bisa hanya meminta maaf DM klien kami gitu ya, karena dia mengomentari yang tidak benar dan tidak pas di depan umum banyak orang. Jadi dia juga harus meminta maaf di banyak orang. Ya. Nah, bagaimana situasi itu saya serahkan sekarang apa faktanya kepada Sarwenda. Selamat siang semuanya. Jadi setelah diskusi panjang dengan kuasa hukum saya, karena ini masalah sudah bergulir lama sekali, dan akhirnya saya memberanikan diri untuk mengambil tindakan tegas. Kenapa harus tegas? Karena berita ini sudah berlarut terlalu lama banget, dan sudah sangat mengganggu saya dan mengganggu anak-anak saya juga, karena posisinya saya juga harus menjaga mental anak-anak saya, kelangsungannya mereka. Seperti yang saya selalu bilang, mereka udah mulai bertumbuh besar, ada yang udah besar juga, udah bisa baca, udah tahu juga. Jadi saya harus menjaga dan melindungi mereka semuanya. Dengan kayak gini saya mau mengklarifikasi semuanya. Apa yang diomongin orang itu ya fitnah gitu. Jadi saya harus bertindak tegas dan supaya kedepannya nanti tidak mengganggu anak-anak saya. Bukan cuma saya, tapi anak-anak saya. Dan saya nggak mau misalnya ada oknum-oknum yang sengaja memfitnah saya, yang sengaja menyudutkan saya, tidak bertanggung jawab, komen atau mungkin yang mereka membuat opini-opini supaya orang lain juga berpikir seperti mereka, padahal itu sebenarnya semuanya fitnah. Itu benar-benar diselesaikan dengan baik-baik demi kedepannya tidak mengganggu psikologis ataupun mental anak-anak saya. Jadi dengan ini saya langsung menyerahkan semuanya ke kuasa hukum saya, karena saya yakin mereka yang lebih mengerti bagaimana menanganinya. Biarkan saya fokus dalam menjaga mental anak-anak saya dan melindungi anak-anak saya. Sebagai ibu pasti berusaha yang terbaik untuk anak-anaknya, dan saya ini hanya berusaha untuk belajar menjadi ibu yang tidak membeda-bedakan anak-anaknya dan berusaha untuk adil ke semua anak-anaknya. Jadi kalau misalnya ternyata etikat baik seperti itu, niat baik tulus seperti itu di-framing orang, difitnah orang, pasti ada rasa sedih dan kecewa. Jadi saya serahkan semuanya ke kuasa hukum saya, dan terima kasih semuanya. Semoga beritanya sampai sesuai dengan tujuan, gak ada yang dikat-kat, gak ada yang di pojok-pojokkan, supaya semuanya baik-baik. Terima kasih. Jadi jelas bahwa dari klien kami masih membuka pintu maaf,
Dan mohon bagi pihak-pihak yang sering memframing, karena kami sudah pelajari juga ada beberapa akun-akun yang secara sengaja memframing klien kami yang kami lagi perhatikan dulu, nanti begitu memang cukup bukti kami langsung akan laporkan ya. Tetapi bagi yang melakukan komentar-komentar negatif, mohon lebih bijak lagi dalam bersosial media, karena implikasi dari jejak media sosial ini tidak bisa dihilangkan. Nah, ini yang kita jaga. Jadi Sarwenda ini bukannya dia mau hal-hal kecil lalu dipermasalahkan, ini sudah tahunan. Ya, karena sudah tahunan, perlu ada klarifikasi yang jelas dan tegas yang disampaikan Sarwenda bahwa itu semua hoax, itu semua hasil framing orang-orang tidak bertanggung jawab. Bang, akun yang disebutkan tadi semua akun asli sudah dilacak atau ada, kan kita tahu banyak banget akun-akun fake yang bisa dibikin orang. Jadi kami nanti tidak lagi melihat apakah akun ini fake atau asli ya, tetapi yang sudah cukup mengganggu itu akan kami laporkan. Nanti mungkin pihak yang berwajib yang akan melihat mana yang fake, mana yang asli gitu ya. Tapi sekarang ini Sarwenda sangat-sangat tidak mau sebenarnya berurusan dengan hukum. Dia tetap membuka pintu maaf buat semuanya, tetapi mohon sekali lagi jangan salah artikan ya kebaikan Sarwenda ini ya, tapi mohon dimanfaatkan supaya semua bisa baik-baik saja ya, tidak perlu sampai harus ada yang diperkarakan terkait masalah ini. Cici, satu lagi Bang. Cici, yang kemarin viral itu kan tentang akun yang kita sudah sama-sama baca tentang hubungan Cici dengan Betran ya, yang sudah banyak di sosial media. Seperti apa sih kedekatan Cici dengan Ojo sendiri sih? Kalau kita kaitkan lagi kan sekarang lagi rame juga masalah Cici, kemarin lagi rame, terus ditambah lagi masalah Betran. Seperti apa sih komentar? Jadi pemberitaan seperti ini sangat mengganggu psikolog anak-anak saya. Jadi kalau ditanya anak-anak saya punya psikolog anak punya. Jadi menurut saya kenapa gara-gara kalian saya harus anak-anak saya harus seperti itu gitu. Makanya saya akhirnya bertindak karena ini udah bertahun-tahun dan dia juga bisa baca dan banyak teman-temannya juga. Jadi kalau misalnya kalian berpikir seperti itu, kalian coba di posisi saya sebagai seorang ibu yang tidak mau membedakan semuanya, tapi malah di framing yang lain kepada orang-orang yang selalu memframing saya seperti itu. Jadi boleh sekali saya langsung bertanya kepada yang lebih ahli dan mereka yang lebih menyelesaikan semuanya. Jadi Sejak kapan sih pakai psikolog anak sih? Ini 2 tahun lebih. Udah 2 tahun lebih. Jadi sudah jelas dan tegas disampaikan klien kami bahwa itu hoax dan itu ada pihak-pihak yang memframing. Ya, memframing itu artinya mengambil, memotong situasi posisi tertentu yang langsung ditambahkan kata-kata yang tidak pantas, ya, lalu membuat opini publik, menggiring opini publik, itu memframing. Ya, padahal sebagai ibu, Sarwenda ini berusaha menjadi ibu yang baik dan berusaha menjadi istri yang baik. Jadi beliau dengan keikhlasannya, lalu beliau di framing sangat sakit hati. Tapi setahun, hampir 2 tahun, klien kami ini menahan hal-hal seperti itu, tidak mau muncul di kamera. Karena apa? Karena menurut dia lebih penting adalah saat ini fokus terhadap mengurus anak dan keluarga. Nah, tapi di momen-momen terakhir ini sudah tidak tahan mungkin klien kami untuk menyampaikan ya apa adanya seperti ini ya, dan tidak akan diam lagi kepada pihak-pihak yang menyudutkan klien kami. Jadi kondisi psikis anak-anak sendiri seperti apa setelah 2 tahun ini? Ada psikolog baik, naik, drop lagi, baik, naik, drop lagi. Jadi kayak gimana? Saya harus kayak gimana kalau kayak gitu? kalau boleh tahu berapa yang menjalani psikolog anak ini sebenarnya kalau satu kasus berapa? Ya anak lah, semuanya lah ya. Semuanya. Ikut konsultasi ke psikolog mungkin.
ya mendampingi lah. Kalau klien kami mendampingi, ya mendampingi anak-anak. Bang, ada ini nggak bang? Ada upaya untuk ini nggak bang? Mungkin diupayakan untuk cybercrime-nya sendiri untuk melacak gitu ID itu udah dipertemukan dengan apa itu sendiri gitu. Kita lihat nanti setelah somasi terbuka ini apa yang dilakukan oleh akun-akun ini gitu ya. Kalau mereka men-stop ya, take down ataupun menghapus atau sudah tidak berkomentar yang sedikit banyak merupakan sebuah fitnah, ya kami juga akan memaafkan. Ya, tetapi kalau memang ternyata mereka merasa bahwa itu adalah hak mereka, ya nanti kita uji di kepolisian. Ci, kemarin ada sempat nyamperin yang punya akun jual nyamperin salah satu yang ada pengacara siapa yang nyamperin, kan saya cuma bilang kata orang, kan netizen juga banyak yang komen ke saya, juga banyak yang DM ke saya, juga banyak. Mungkin yang suka sama dia juga banyak yang nggak suka sama dia. Jadi lokasinya udah tahu, dari mereka juga udah tahu di mana gitu. Cuman kan kita baik. Dari framing itu apakah Jelas bahwa di sini Sarwenda menyatakan bahwa ini akan diserahkan kepada kuasa hukumnya. Jadi hoax kalau misalkan Sarwenda itu nyamperin. Coba bang, Bang, kalau tidak ada permintaan maaf, apakah akan dilakukan pelaporan Bang atas pasal apa Bang? Ya, tadi sudah disampaikan ada dugaan pasalnya ya terkait undang-undang ITE ya. Jadi nanti kalaupun memang ternyata pelaku-pelaku tidak melakukan hal yang sifatnya dalam bentuk permintaan maaf secara terbuka juga, ya kami dengan berat hati kami akan lakukan pelaporan. Nah kita lihat ya bahwa ada saja yang mengaku-ngaku sebagai tim kuasa hukum Sarwenda yang kita cek juga sebagai account fake. Sudah seperti ini juga gitu. Jadi ada pihak-pihak yang nggak tahu di mana tiba-tiba mengaku sebagai tim kuasa hukum Sarwenda, sudah kita cek fake juga. Jadi banyak hal yang menurut kami harus hati-hati gitu. Ya, dan media juga kami berharap perlu di cross check kalaupun ada komentar dari yang mengaku-ngaku atas nama Sarwenda atau kami itu harus dicek lagi karena banyak yang sekarang ini posisinya seperti itu. Sebenarnya dong Ci, dari anak-anak sendiri ada yang menyampaikan nggak Cici soal berita dan prediksi seperti apa? Itu kan hasilnya ada di psikolog juga ya, jadi itu nanti nggak bisa disampaikan ya, nggak enak. Yang penting teman-teman sudah pada paham bahwa hal ini sangat mengganggu psikologis anak. Langkah ini udah didiskusikan belum sih dengan korban dan sikap dia untuk yang kali ini gimana? Biasanya kan beliau langsung biasanya Bang Ruben sendiri yang langsung menanggapi. Nah, terkait yang apa yang disampaikan Korben ya, RO ya, itu nanti bisa tanyakan aja langsung ke RO-nya ya. Nah, soalnya takutnya malah jadi salah bicara, juga kami